Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Ustadz Mahfud. Beliau selaku penempuh mata kuliah studi hadis. Dengan ini saya akan memenuhi tugas panjenengan, yaitu tentang membaca 101 hadis atau mutiara hadis. Dengan hadis yang pertama, iman dan budi pekerti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqah. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, hak seorang muslim terhadap sesama saudaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittah, idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu fa idza istansahaka fansahhu wa idza atasha fa'hamidallahu fasammithu wa idza maridul fa'udhu wa idza ma safattabihu. Yang artinya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, bila bertemu berilah salam kepadanya. Yang kedua, bila dipanggil datanglah. Yang ketiga, apabila diminta nasihat berilah nasihat. Yang ketiga, apabila bersin lalu diiringi dengan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Yang kelima, apabila ia sakit lewatlah atau tengoklah. Yang keenam, apabila ia meninggal atau wafat, antarkan jenazah sampai ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, cinta kepada sesama manusia. Kalau Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya, demi Tuhan, tidaklah sempurna iman seseorang hamba hingga ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, ukurlah diri dengan orang yang lebih rendah. Kalau Rasulullah, unzur ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazduhu ni'matallahi 'alaikum. Yang artinya, pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu, janganlah memenang kepada orang-orang yang lebih tinggi daripadamu, karena demikian itu lebih baik agar kamu jangan memperkecil nikmat karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kelima, hidup sederhana. Qala Rasulullah, qul washrab wal basat wa tasadduq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Yang artinya, makanlah, minumlah, pakailah dan bersedekahlah, jangan berlebih-lebih atau boros, dan janganlah untuk bermegah-megahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis yang keenam yaitu berbisik. Qala Rasulullah, idza kuntum thalathatan fala yatanajatna fi duna akhirah hatta tahlitu bin nasi min ajli anna dzalika yahzinu. Yang artinya, apabila kamu sedang bertiga, janganlah kamu berbisik berdua saja tanpa turut serta kawanmu yang ketiga, kecuali jika kamu sedang ada di tengah-tengah orang banyak, karena perbuatan yang demikian itu sangat mengharukan hatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketujuh, mempererat tali silaturahmi. Qala Rasulullah, man ahabba man yabsuta lahu fi rizqi fa an yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang artinya, barang siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8, menunjukkan kepada kebaikan. Kalau Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan orang supaya berbuat baik, maka orang itu beroleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-9, keredaan atau kemurkaan ibu bapa. Qala Rasulullah, radhiyallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Yang artinya, keridhaan Allah itu
tergantung dari adanya keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari adanya kemurkaan ibu bapak. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-10, dosa-dosa terbesar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhazza min a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala an taqtulu walada khashyata an ya'kula ma'aka qultu thumma ayyu qala an tuzani bihalilati jarika. Yang artinya, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Jawab Rasulullah, menyekutukan Tuhan yang telah menjadikanmu. Saya bertanya lagi, dosa apa lagi? Jawab Rasulullah, membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersama-samamu. Saya bertanya lagi, dosa apa lagi? Jawab Rasulullah, berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-11, tanda orang munafik. Qala Rasulullah, ayatul munafiki thalathun, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina akhana. Tanda yang artinya, tanda orang munafik itu 3. 1, apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mungkar, apabila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-12, memaki ibu bapak. Minal kabair yang qala Rasulullah, minal kabair satmur rajuli walidaini qila wa huwa yusabbir rajula walidai qala na'am yusabbih rajula abarru wa abarru rajuli fasabbuh rajula abaha wa yusabbi ummaha fayusabbu ummuhu. Yang artinya termasuk dosa besar memaki ibu bapak. Orang yang sahabat bertanya, apakah yang mungkin orang memaki ibu bapaknya? Nabi menjawab, benar. Orang itu memaki bapak orang lain, maka orang itu membalas memaki bapaknya, dan ia memaki ibunya, orang itu membalas pula memaki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, menahan marah. Qala Rasulullah, laisa syadidu bisur'ati inna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabah. Yang artinya, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat berbuat, tetapi sebenarnya orang kuat itu ialah yang dapat menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14, berkata benar dan dusta. Qala Rasulullah, alaikum bisiddiqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ila jannati wa ma yazalul abadu yasduqu yataharra sidqa hatta yaktaba inda Allah sidqa wa iyyakum wal kadhiba fa inna kadhiba yahdi ilal fujur fal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra kan kadhaba hatta yaktaba inda Allah kadzaba. Yang artinya, hendaklah kamu berkata benar, karena berkata benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Demikianlah bila mana senantiasa seorang membiasakan berkata benar dan cenderung kepada berkata benar, akhirnya orang itu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah berkata dusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Demikian bila mana seseorang membiasakan berdusta dan selalu cenderung berdusta, akhirnya ia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sangat berdosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 15, berzina, minum arak dan mencuri. Qala Rasulullah la yazani hina yazni wa huwa mu'minu wa la yashrabu khamra hina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yusyriku hina yusyriku wa huwa mu'minun. Yang artinya, orang mukmin sekali-kali tidak akan berzina, tidak akan minum minuman keras, dan tidak akan mencuri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bakar bin Ahmad Rahman. Hadis yang ke-16, rasa malu. Qala Rasulullah, inna bimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil awla idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang artinya, di antara yang tidak diketahui orang dari sabda nabi-nabi yang dahulu-dahulu ialah, kalau tidak tahu malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Muslim.
Hadis yang ke-17, iman dan malu. Kalau Rasulullah al-haya'u minal iman, yang artinya malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis yang ke-18, hormati, menghormati. Kalau Rasulullah inna Allah ta'ala wa ahya ilaihi an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadu ala ahadin. Artinya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku supaya hendaklah ia hormat kepada sesama lain, agar jangan kamu seseorang yang mengenai yang lain, dan agar jangan ada seseorang yang sombong terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-19, memaki orang yang sudah mati. Kalau Rasulullah la tasubbul amwal fa inna qad afdau ila ma qaddamu. Yang artinya janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati, karena mereka itu telah selesai dengan apa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-20, takwa amal kebajikan, kelakuan baik. Kalau Rasulullah ittaqillah haitsuma kunta wa atibi sayyi'al hasana tamhuma wa khaliqin nasu bi khuliqin hasanin. Yang artinya hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada, dan susullah, tutuplah pekerjaan yang jahat dengan pekerjaan yang baik, pasti akan menghapuskan dengan bergaulah dengan sesama manusia dengan kelakuan yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-21, jangan mencelah makanan. Kalau Rasulullah ma'aban nabiyyu ta'aman qad kana idza istahahu akalahu fa in karihahu tarakahu. Yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela sesuatu makanan, mana yang diingin dimakan, asal yang halal, yang tidak diingin tidak dimakan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-22, cara memberi salam satu. Yusallimu rakibu ala mashi wal mashi ala al-qa'idi wal qa'ilu wal qalilu ala al-kathir. Yang artinya orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit jumlahnya hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-23, cara memberi salam yang kedua. Wasallimu safiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri. Artinya orang muda memberi salam kepada orang tua, orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk, dan orang yang sedikit jumlahnya kepada orang yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-24, mengambil barang orang lain. Kalau Rasulullah la yaqudunna ahadukum mata akhihi la'iban wala jaddan. Yang artinya jangan kamu mengambil barang kepunyaan orang lain, baik berpura-pura maupun dengan sengaja. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-25, faedah berjabat tangan. Kalau Rasulullah tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Yang artinya berjabatlah tanganlah kamu satu sama lain, agar lenyaplah dendam kusuma dari hatimu. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ke-26, muslim sejati dan hijrah sebenarnya. Kalau Rasulullah al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man fahajarna Allahu anhu. Yang artinya orang yang sempurna Islam ialah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lidahnya dan tangannya, dan orang yang berhijrah sebenarnya itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-27, berubah kemungkaran. Kalau Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani. Yang artinya barang siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tanganmu kekuasaan. Bila tidak mungkin, hendak berusaha memperbaikinya dengan lidahnya atau nasihat. Bila tidak mungkin pula, hendaklah mengingkari dengan hatinya, tinggalkannya. Itulah selamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8, menjual, membeli dan menagih secara mudah. Kalau Rasulullah rahimahullah rajulan samhan idza ba'a wa ijastara wa ijaqtada. Yang artinya Tuhan menyayangi seseorang yang menjual secara mudah, membeli dan menagih secara mudah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-9, orang Islam yang utama. Ya Rasulullah, ayyuhal islamu afdalu. Faqala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi
Yang artinya, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang Islam yang paling baik? Jawab Rasulullah, ialah orang yang Islam yang sesama Islamnya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-30, duduk di antara dua orang. Qala Rasulullah, la tajlisu bainar rajulaini illa biidniha. Ya, artinya janganlah kamu duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-31, pemimpin yang curang. Yang qala Rasulullah, ma min 'abdi yastar'ihi ilaihi ra'iyatan yamuta yawman yamutu wa huwa ghashul lir'ayyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Yang artinya, di mana seorang hamba Allah yang diserahi memimpin rakyat oleh Allah, kemudian orang itu mati dalam berbuat khianat terhadap rakyatnya, maka pasti Allah haramkan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang hadis ke-32, menarik kembali pemberian. Kalau Rasulullah, al-'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi yaqaihi. Yang artinya, orang yang meminta kembali barang pemberiannya sama halnya seperti seekor anjing yang muntah kemudian dimakan kembali muntahnya itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-33, menghormati tetangga dan tamu. Qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyusamhu samut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jazaruhu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara baik atau telah baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetamunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-34, doa orang yang teraniaya. Qala Rasulullah, ittaqu da'watul mazlum walau kana kafiran fa inna laysa dunaha hijabun. Yang artinya, jagalah dirimu dari doa pengaduan orang yang teraniaya walaupun ia seorang kafir, karena pengaduan itu tidak ada halangan yang berintang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-35, salam dan baramah tamah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbun. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshal salamu bainakum. Yang artinya, kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman, dan tidaklah beriman kalau kamu belum saling kasih sayang. Maka kamu aku tunjuklah sesuatu yang bila mana kamu kerjakan, kamu akan berkasih sayang antara satu lain. Tabarkanlah salam di antaramu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-36, amal yang paling disukai Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala adawahuma wa in qala. Rasulullah, artinya seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala? Beliau menjawab, amal yang bekal walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-30, menjaga lidah dan tangannya. Qala Rasulullah, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, orang yang sempurna Islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lainnya dari gangguan lidahnya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-38, makan dan hasil usaha sendiri. Qala Rasulullah, ma akala ahadun ta'aman quttu khairu min an ya'kula min 'amalihi wa inna Nabiullah Daud alaihi salam kana yakulu min 'amalihi yadihi. Tidak ada yang lebih baik daripada makan hasil usaha sendiri. Demikian Nabi Daud pun makan dan dari hasil tenaganya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-30, perumpamaan sesama muslim. Kalau Rasulullah, al-mu'minu lil mu'minin kalbanyani yashuddu ba'dukum ba'du. Yang artinya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana suatu bangunan sebagian berkokoh pada bagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-40, takabbur atau sombong.
Qala Rasulullah yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin faqala rajulun inna rajulahu yuhibbu an yakunu thawbatul hasana wa na'luhu hasanan qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru yatrul haqqi wa ghamtun nas, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang ada menyelimat dalam hatinya sedikit sifat takabur. Orang bertanya, bagaimana seandainya orang ingin memakai baju indah dan sepatu yang bagus? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sifat takabur ialah menolak hak kebenaran dan mengenai orang yang merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-41, sumpah yang diperbolehkan. Kalau Rasulullah, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang terpaksa bersumpah hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-42, berbicara baik, janganlah menyakiti tetangga. Kalau Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'min jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dari hari akhir, janganlah kamu mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik dan lebih baik di diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-43, bukan semua yang didengar dibicarakan. Kalau Rasulullah, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a, yang artinya amat besar dosanya seseorang jika semua apa yang didengar dibicarakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-44, 6 perkara jaminan surga. Kalau Rasulullah, idmanu li sittati admanu lakum jannah usduqu idza hadatstum wa aufu idza wa'adtum wa'addu idza tumintum watfuzu furujuh Wutu'u absarakum wa kuffu aydikum, yang artinya berjanjilah kepadaku bahwa kamu akan mengerjakan 6 perkara ini, niscaya kamu jamin masuk surga. Yang pertama, berkatalah yang benar, tetaplah apabila kamu berjanji, tunaikanlah apabila diamati orang. 4, janganlah menghormati, jagalah kehormatanmu. Yang kelima, tunduklah pandanganmu terhadap wanita. Yang keenam, hentikanlah lancing tanganmu, jangan memukul orang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-46, jangan mengganggu tetangga. Kalau Rasulullah, yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, yang artinya tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari aman dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-46, bantulah saudaramu dalam segala hal. Qala Rasulullah, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman wa kaifa nansuruhu zaliman, la takhuzuhu fawqa yadayhi, yang artinya tolonglah saudaramu baik ia orang yang menganiaya maupun yang dianiaya. Bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kami mengerti tentang menolong orang yang teraniaya, tetapi bagaimana kami menolong orang yang menganiaya? Rasulullah menjawab, kau cegah ia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-47, tinggalkanlah barang yang meragukan. Ya, kalau Rasulullah, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, yang artinya tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang ada yang tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ke-48, janganlah minta mati. Kalau Rasulullah, la yatamanna yanna adhukum laumatul durrin sabahu fa in kana la yadfa'ilan falyaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Janganlah ada seorang di antara kamu yang mengharap mati karena ditimpa suatu kemalangan. Seandainya terpaksa ia terbuat begitu, berdoalah kepada Allah, ya Tuhan, lanjutlah usiaku sekiranya hidup ini akan membawakan kemaslahatan bagiku, atau habisilah nyawaku ini sekiranya kematianku
ada yang lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-49 yaitu meninggalkan urusan yang tidak ada kepentingannya. Qala Rasulullah min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya setengah dari tanda kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan urusan yang tidak ada kepentingannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-50 menyantuni ibu bapak. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqu bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk. Ya, artinya seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah gerangan yang patut aku gauli dengan baik? Jawab Rasulullah, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Jawab Nabi, ibumu. Tanya orang itu, siapa lagi? Nabi jawab, ibumu. Tanya orang itu, siapa lagi? Jawab Nabi, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-51, si tua tidak kehilangan tongkat dua kali. Qala Rasulullah yuldahul mu'minu min jahrim maratain, yang artinya seorang mukmin tidak disengat dari satu lubang dua kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-52, hikar dan kelakuan jahat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslata la tajtihima ta'afi mu'minin bukhla wa su'ul khuluqi, yang artinya dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin. Yang pertama kikir atau batil, yang kedua itu perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang 53, menuduh orang atau fasik dan kafir. Kalau Rasulullah la yarmi rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik, yang artinya apabila seorang mencaci atau menuduh seorang dengan berkata fasik dan kafir, maka tuduhannya itu akan pulang kembali kepada dirinya sepenuhnya penuduh bila tuduhannya meleset. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-54 yaitu menyembunyikan ilmu. Qala Rasulullah man su'ila an ilmin faqata mahul jima yaumil qiyamati bil jamin bin nar, yang artinya barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu lalu disembunyikan tidak mau memberi keterangan, maka orang itu di hari kiamat kelak akan dikekang dengan kekang api neraka. Hadis Abu Daud. Hadis yang ke-55, dosa dan tobat. Kullu bani Adamu hattunun khatta'u wa khairul khatta'in tawwabuna, yang artinya semua anak Adam manusia sering membuat kesalahan dan sebaik-baik mereka membuat kesalahan itu ialah mereka yang suka taubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang ke-56, cara mengadili. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqada'a ilaika rajulani fala taqti hatta tasma'a kalamal akhirati fasawfa tadri kaifa taqdi, yang artinya apabila ada dua orang yang minta diadili olehmu, maka janganlah kamu memutuskan perkara itu kepada orang yang pertama sebelum mendengar keterangan dari orang kedua. Dengan demikian ketahuilah engkau bagaimana cara harus mengadili. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ke-57, diam adalah satu kebijaksanaan. Kalau Rasulullah as-sumtu hikmatun wa qilun fa'iluhu, jadi artinya diam itu adalah suatu kebijaksanaan tetapi sedikit benar orang yang berbuat demikian. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ke-58, bagaimana memperoleh pengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah innakum la tasa'u an-nasu bi amwalikum walakin yas'uhum minkum yastu wal jahi wa husnil khuluqi, yang artinya kamu tidak akan bisa menguasai mempengaruhi orang yang banyak harta kekayaan, tapi bisa kamu mempengaruhi mereka itu dengan
bermuka manis dan budi bahasa yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis ke-59 yaitu korupsi, menyuap yang disuap. Kalau Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat orang yang menyuap, menyogok dengan orang yang disuap, disogok atau koruptor. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-60 meminta izin masuk ke rumah. Qala Rasulullah idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'. Yang artinya apabila sudah 3 kali berseru minta izin masuk tapi tuan rumah tidak menyahut, tidak memberi izin, baiklah pulang saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-61 hasad atau dengki. Qala Rasulullah iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasana tiga ma ta'kulun nasi wal hatabah. Yang artinya jauhlah sifat hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan, merusak amal kebajikan seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-62 syirik kecil. Qala Rasulullah inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asfaru riya. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling saya takuti atasmu ialah syirik kecil, yaitu riya, beribadah bukan karena Allah semata tetapi untuk dilihat orang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-63 dalim dan kikir atau zalim dan kikir. Qala Rasulullah ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqu syahha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Yang artinya jauhlah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat, dan jauhlah kikir, bakil, karena kikir itu sesuatu sifat yang telah membinasakan umat dahulu sebelum kami. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu hadis ke-64, katakanlah orang yang hak. Kalau Rasulullah qulil haqqu walau kana murran. Yang artinya katakanlah yang sebenarnya hak walaupun pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis yang ke-65 lebih baik menjual kayu daripada meminta-minta. Kalau Rasulullah la an yaqut ahadukum jabalahu fayati bi hazmatin minal khatabi fayabiha fayaqaffa biha wajahahu khairun lahu min an yaslan nas ya'tuhu wa mana'uhum. Yang artinya seandainya seorang kamu pergi membawa tali lalu pula membawa seberkas kayu dan kayu itu dijual dengan jalan begitu ia telah menjaga kehormatannya. Ia adalah lebih baik daripada peminta-minta, diberi orang atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-66 berilah segera upah buruh. Kalau Rasulullah a'tul ajruhu qabla ay yuhiffa arahuhu. Kalau Rasul yang artinya berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya. Kalau hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-60 orang yang paling menyesal di hari kiamat. Nah, kalau Rasulullah asyaddun nasi hasratan yaumil qiyamati rajula amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu wa rajuluhu 'allama 'ilman fantafa'a bihi man sami'u minhu dunahu. Ya, artinya orang yang menyesal di hari kiamat adalah orang yang ada kesempatan mencari ilmu di dunia tetapi tidak mau mencari ilmu, dan orang yang mengajar tetapi orang yang diajar itu mendapatkan faedah dari ilmu sedangkan ia tidak. Hadis riwayat Abu Asyakir. Hadis yang ke-68 mencari nafkah. Qala Rasulullah idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi rizqikum. Yang artinya apabila kamu selesai sembahyang subuh maka janganlah tidur enggan mencari rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-65 kewajiban memberi nafkah keluarga. Qala Rasulullah kafabil mar'ithman an yudhi'a man yakutu.
yang artinya amat besar dosa seseorang bila ia menyiapkan nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ke-70 antara memberi dan meminta. Kalau Rasulullah al-yadul ulya khairu minal yadis syufla, yang artinya tangan yang di atas memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah atau menerima atau meminta. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Hadis ke-71 jalan menuju ilmu, jalan ke surga. Kalau Rasulullah man salaka tariqan yaltasimu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-72 meminang pinangan orang lain. Kalau Rasulullah la yakhtubu ahadukum ala hitobati akhihi hatta yatrukal khatibu qablu aw ya'zana lahu. Kalau artinya janganlah kamu meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaramu, kecuali bila sudah dilepaskan oleh pinangan yang terdahulu itu atau diberi izin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-73 mengikuti jejak Nabi. Qala Rasulullah la yu'min ahadukum hatta yakuna huwa taba'an lima ji'tu bih. Yang artinya tidak beriman seseorang kamu sehingga ia merasa cenderung setuju kepada apa yang telah aku sampaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-74 tukang memuji-muji. Kalau Rasulullah ukhtu fil afwahil maddahinat turabah, yang artinya taburkanlah pasir di mulut orang yang suka memuji-muji orang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ke-75 minta izin pulang. Kalau Rasulullah idza ra'adukum akhahu fajalasa indahu fala yakumanna hatta yasta'zinahu, yang artinya apabila seorang kamu berziarah kepada salah seorang saudaranya lalu duduk-duduk di rumahnya, maka janganlah ia meninggalkan tempat itu kecuali sudah minta izin pulang. Hadis riwayat Adi dan Ad-Darimi. Hadis yang ke-76 kalau bersin kalau Rasulullah idza atasa ahadukum falyad'u kaffaihi ala wajhihi wa yakhfid sautahu. Artinya apabila bersin seseorang kamu, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di mukanya dan berusaha merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ibnu Nazar. Hadis yang ke-77 jihad yang paling utama. Kalau Rasulullah afdalul jihadi an yujahidur rajulu nafsahu wa huwa, yang artinya jihad yang terutama ialah jihad seseorang terhadap dirinya sendiri dari hawa nafsu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-78 orang yang sangat dibenci Allah. Kalau Rasulullah abadur rijali ilallahi la laddul khasimu, yang artinya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-79 tanda orang mukmin, yang artinya kalau Rasulullah idza sarrat ka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa an mu'minun, yang artinya kalau perbuatanmu yang baik itu menggembirakan hatimu dan perbuatan yang jahat itu menyusahkan padamu, maka itu adalah tanda bahwa engkau seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Abbad, Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Ibnu Hakim dan Baihaqi. Hadis yang ke-80 yaitu bagaimana memadamkan marah. Kalau Rasulullah innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana minan nar wa innama tunfa'un naru wal bil ma'i fa idza ghadibu ahdukum falyatawadda, yang artinya bara itu datang dari syaitan. Syaitan itu berasal dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena apabila kamu marah, segeralah ambil air sembahyang atau berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang ke-81 menjaga kehormatan diri. Kalau Rasulullah utulubul hawaiji bi izzatin nafsi fa innal umuru tajri
bil maqadir, yang artinya tuntutlah segala keperluan hidup dengan menjaga kehormatan dirimu, karena segala sesuatu itu berlaku dengan takdir Tuhan, ada ukuran dan ketentuannya. Hadis riwayat Abu As-Sakir. Hadis ke-82, masam muka. Qala Rasul inna Allah Ta'ala yabghadul mu'abbisa fi wujuh ikhwani, yang artinya sesungguhnya Tuhan benci kepada orang yang bermasam muka di hadapan saudara-saudaranya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ke-83, mencela kesalahan orang lain. Qala Rasulullah man ayyara ahahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu, yang artinya barang siapa mencela kesalahan dosa orang lain, maka sebelum mati ia akan berbuat dosa pula seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ke-84, jangan menghukum waktu marah. Qala Rasulullah la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Qala Rasul, yang artinya janganlah hendak seseorang mengadili di antara dua orang waktu ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-85, tunaikan amanat, jangan khianat. Qala Rasulullah addil amanata ila mani' tamanaka wa la takhun man khanaka, yang artinya sampaikan amanat kepada orang yang mengamanti engkau, dan janganlah mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-86, kurangi dosa dan hutang. Qala Rasulullah akilla minadz-dzunubi wa yahun 'alaikal mautu wa qilan minad-dini ta'id hurran, yang artinya kurangilah dosa atau supaya mudah menghadapi mati, dan kurangilah hutang supaya engkau hidup merdeka. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ke-87, makan boros. Qala Rasulullah inna minasyarri fi an ta'kula kullama tahaita. Qala Rasulullah, yang artinya sesungguhnya termasuk boros kalau engkau makan apa saja yang engkau inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-88, memutuskan silaturahmi. Qala Rasulullah itnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jarusyu'i, yang artinya dua orang tidak dipandang Allah di hari kiamat. Yang pertama yang memutuskan tali silaturahim, yang kedua tetangga yang jahat budi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ke-89, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan. Qala Rasulullah wa antum mukinu bi ijabati wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, yang artinya berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah, dan ketahui bagi bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang terbit dari hati yang hampa dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis ke-90, ingat kepada Allah setiap waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullahu fi kulli ahyanihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, ingatlah zikir kepada Allah setiap waktu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-91, doa yang sering dibaca Nabi. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya doa yang sering kali dibaca Rasulullah ialah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-92, doa ketika keluar rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala quwwata illa billah. Artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau berdoa dengan nama Allah yang akan berserah diri kepada Allah, dan tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis 53, doa ketika hendak tidur.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghamat madja'ahu min al-laili rada ayada'u tahta hatta thumma yaqulu bismika Allahumma ya bismika maut, yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di waktu malam, ia meletakkan tangannya di bawah pipinya. Saya berdoa, ya Allah, denganmu saya hidup dan denganmu saya mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-94, doa ketika bangun tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stayqaza qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, berdoalah beliau, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami diwafatkan dan kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-95, doa ketika masuk kamar mandi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masuk ke kamar mandi, beliau bersabda, saya berlindung dengan namamu wahai Allah dari segala kecemasan dan kebajikan. Hadis ke-90, hadis riwayat jamaah. Hadis ke-96, doa ketika keluar dari kamar mandi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adza wa 'afa. Yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar mandi, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan telah memberi kesehatan kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ke-97, doa sehabis makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin, yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami dalam golongan orang-orang yang Islam. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-98, sebaik-baik perkataan. Qala Rasulullah ahabba kalamu ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna yada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, yang artinya ucapan yang paling disukai Allah ada 4, tidak ada salahnya dengan mana saja engkau mulai. Yang pertama subhanallah, maha suci. Yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat Allahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-99, doa meminta perlindungan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli 'afiyatik wa faj'ati nikmatika wa jami'i sahatika, yang artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Tuhan, saya berlindung kepadamu daripada kehilangan nikmat karunia-Mu dan perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan dan mendadaknya pembalasan-Mu dan dari segala kemurkaan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-100, doa di waktu pagi dan petang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa kana namutu wa ilaika nusyur wa idza amsa qala mithla dzalika illa annahu qala wa ilaikal masir. Artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, beliau berdoa, ya Allah, dengan namamu kami berbagi berada di waktu pagi, dengan namamu kami berpetang atau berada di waktu petang, dengan namamu kami hidup, dengan namamu kami wafat, dan kepadamu kami akan bangkit di waktu sore. Beliau berdoa seperti itu juga, hanya lafaz wa ilaikum nusur diganti dengan lafaz wa ilaikum nasir, dan kepadamu kami akan kembali. Hadis riwayat Imam 4. Hadis yang terakhir yaitu hadis ke-101, mengikuti sunnah Nabi,
Man raghiba man sunnati falaysa minni. Yang artinya barang siapa segan mengikuti jejak sunnahku, maka tidaklah ia termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Demikian dengan pembacaan atau membacakan 101 hadir atau mutiara hadis. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.